Rangkaian seleksi kompetensi hampir usai, CPNS harus siap hadapi SKB. Peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) diminta agar dapat mengerjakan soal sebaik mungkin untuk mencapai nilai maksimal. Pasalnya, sekadar lolos nilai ambang batas saja tidak menjamin untuk dapat melaju ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Gunakan kesempatan dalam tes SKD dengan maksimal. Karena nilai SKD dari setiap peserta akan dikompilasikan dengan seluruh peserta di Indonesia untuk mencari yang masuk ke tahapan selanjutnya, jelas Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Budi Prawira di hadapan peserta SKD CPNS Kementerian PANRB TA 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021, kemarin. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan bahwa rangkaian SKD CPNS Kementerian PANRB yang diadakan di Indonesia telah berakhir dengan usainya pelaksanaan tes di Surabaya, Jawa Timur ini. Sedangkan, tes SKD untuk lokasi di luar negeri, yakni di Penang, Malaysia, yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober. Untuk itu, Sri menyampaikan kepada seluruh peserta seleksi CPNS di Kementerian PANRB untuk bersiap menghadapi SKB. Sambil menunggu pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, tetap persiapkan diri untuk menghadapi tes SKB yang mungkin tidak lama lagi akan dilangsungkan, ujarnya. Sri menyarankan kepada peserta untuk mencari tahu jabatan yang akan dilamar beserta dasar hukumnya. Apabila melamar untuk jabatan fungsional, maka dapat mencari tahu mengenai Permen PANRB yang mengatur jabatan tersebut dan juga dengan instansi pembinanya, ungkapnya yang tertulis di laman Kementerian PANRB. Tidak cukup itu, selain persiapan mengenai materi kompetensi teknis bidang, Sri juga meminta kepada peserta agar kembali melihat persyaratan administrasi yang perlu disiapkan untuk mengikuti tes SKB nanti. Persyaratan administrasi tersebut adalah KTP asli, kartu peserta ujian, formulir deklarasi sehat, sertifikat vaksin minimal dosis pertama, serta keterangan hasil tes PCR 2x24 jam atau tes antigen 1x24 dengan hasil negatif. Kurang lebih syarat administrasi yang harus dibawa saat SKD dan SKB akan sama. Persiapkan diri dengan membaca pengumuman sedetail mungkin agar tidak merugikan diri sendiri, sambungnya. Ditambahkan, selain pelaksanaan SKB dengan Computer Assisted Test, CAT, setiap instansi juga memiliki ketentuan masing-masing mengenai tes yang akan dijalankan dalam rangkaian SKB. Nilai hasil akumulasi dari tes SKD dan SKB inilah yang akan menentukan nantinya peserta lolos atau tidak menjadi CPNS. Untuk mengetahui hal tersebut, peserta harus memahami dengan baik berdasarkan pengumuman yang akan disampaikan. Pengumuman tersebut, ungkapnya, akan selalu ditayangkan melalui situs resmi instansi. Pantau terus situs resmi instansi dan juga portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Jangan ada lagi alasan tidak mengetahui informasi tersebut karena tidak membaca dengan baik pengumuman yang sudah disampaikan, tutup Sri. Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang pengadaan PNS, peserta yang berhak untuk melaju ke tahap SKB hanyalah sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan atau formasi berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Tahap SKB